Saya sering menyendiri di rumah. Nanti bahkan pena pun saya jadikan berimajinasi boneka. jadi orang. Ya, betul begitu. Pena bahkan bantal pun saya jadikan gitu waktu kecil. Iya. Ada seekor ular yang sangat besar. Datang dari balik batu. Ini kadang-kadang terkejut. Oh, itu kuncinya begitu. kuncinya Jadi begitu. kalau jadi pendongeng ya, selain ceritanya menarik, orangnya juga harus. Orangnya juga harus disukai. Iya. Nah, itu kuncinya. Kuncinya disukai gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendongeng yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Dia adalah Niki Martoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki, kita sekarang ini akan berbincang-bincang terkait dengan kiprah Niki sebagai pendongeng. Yang saya tahu kan memang pendongeng si Niki ini di Sumatera Barat sering menjadi juri juga, sering menuturkan dongeng juga. Nah, apakah memang backgroundnya sastra atau gimana? Boleh cerita enggak? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Dan selalu ceria buat anak-anak kita, generasi masa depan. Dan buat orang tua mungkin ini sebuah menjadi seorang pendongeng ya. Itu pertanyaan tadi, kenapa saya menjadi seorang pendongeng, itu pertanyaannya. Iya, apa memang dari anak sastra nih? Ya. Kok sukanya mendongeng gitu? Betul. Sebetulnya saya dulu itu awalnya itu ya. Saya kan awalnya dulu tamatan sarjana peternakan. Oh, malah sarjana bukan sastra? Bukan kan. Jadi sarjana peternakan yang sekarang menjadi pendongeng. Pendongeng, betul. Iya. Memang orang dulu awalnya bilang waktu saya ke ISI, itu awalnya ke ISI dulu ya, di Padang Panjang kampus seni gitu. Iya. Mereka agak termenung atau heran gitu ya, kenapa saya bisa mendongeng. Oh, di ISI gitu. Waktu itu perform? Pernah perform di ISI waktu itu. Jadi para dosen itu gak heran juga kenapa saya, apakah tamatan dari ISI atau tidak gitu kan. Iya. Sebenarnya saya kan awalnya itu ini sebuah panggilan jiwa. Nah, karena dunia anak ini kan dunia yang kalau bagi orang yang umurnya agak mungkin kalau zaman-zaman dulu itu ya, itu kan ada kalau kita waktu kecil itu kan ada Unyil. Oh iya, film Unyil. Masih ingat mungkin ya yang seusia dengan saya mungkin ya, kalau anak sama sekarang mungkin nggak ngerti Unyil lagi. Oh, jadi berangkat dari Unyil dulu. Betul. Jadi waktu kecil itu saya memang suka melihat hal-hal yang berbau imajinasi. Nah, itu awalnya. Dan ketika kecil saya memang suka sering didongengkan oleh nenek. Oh, jadi awalnya. Memang nenek ya. Waktu kecil di mana itu? Memang awalnya di Padang, Sumatera Barat ya. Oh, tinggalnya di Padang. Di Padang. Waktu saya kecil itu saya sering dengar cerita. Kalau zaman dulu kan ada cerita mungkin kayak mengarah ke mite lah. Iya, cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat. Ada hantu dan segala macam itu kan. Saya suka mendengar itu yang berkaitan dengan misalnya air kursi. Air kursi berkaitan gitu. Kalau kita kecil itu kenapa kita kalau mau tidur itu harus baca doa. Nanti orang nenek saya menceritakan sebuah cerita. Itu awalnya. Cerita tuh saya ingat terus. Jadi waktu di sekolah saya juga sering suka cerita dengan teman. Jadi memang dari kecil memang hobi bercerita. Betul. Dan kalau melihat televisi itu cerita si Unyil dan cerita macam-macam lah dulu kalau ada si Huma, si macam-macam ya. Sampai si Komo waktu itu ada si Komo. Saya suka seperti saya bikin mainan, nanti saya mainkan gitu. Oh, jadi ada peragaan boneka-bonekaan. Betul. Saya sering menyendiri di rumah. Nanti bahkan pena pun saya berimajinasi jadi orang. Betul. Pena bahkan bantal pun saya jadikan gitu waktu kecil. Jadi pada saat saya udah SMA, saya memang masih dekat dengan anak-anak. Itu SMA ya. Saya masih dekat dengan anak-anak. Kok bisa dekat dengan anak-anak, atau lingkungan memang banyak kemenakan atau memang enggak juga. Memang saya kalau melihat anak-anak itu, saya suka sering gabung dengan mereka. Sering bergabung dengan mereka, kita bermain bersama, dan saya suka menjadi kakaknya gitu.
Gitu. Iya. Jadi sampai saya di kuliah di peternakan itu saya suka dengan yang berbau seni. Nah, seperti bernyanyi dan segala macamnya. Saya ikut di festival musik dan segala macamnya. Dan saya sampai menjadi dewan redaksi majalah dinding waktu SMA. Waktu di kuliah ya, di kuliah. Dan saya suka ya pokoknya yang buat bikin cerita, bikin puisi segala macamnya itu saya sangat suka menyukai dunia itu gitu. Dari keluarga ada yang berbakat seni nggak? Mungkin orang tua, nenek atau neneknya nenek itu kan. Ada nggak yang bergerak di seni gitu? Kok bisa? Karena saya pikir ini kan bakat yang diturunkan itu. Betul. Karena tanpa ada sentuhan apapun muncul dengan iya, dengan sendirinya ya. Jadi kalau orang tua itu memang suka musik juga ya, orang tua. Kemudian kakak saya juga suka musik. Jadi karena saya menyukai musik juga, mungkin awalnya seni juga nih. Nah, saya suka waktu kuliah itu ya. Bahkan kami membuat sebuah dongeng cerita seperti karikatur itu kan. Nah, itu saya suka membuatnya gitu. Digambar gitu. Oh, jadi setiap kali mading di kampus. Selain gitu. Mendongeng berarti Niki juga pandai menggambar. Iya. Bikin cerita bergambar. Ya dengan anak-anak gitu kan. Suka. Jadi pertama kali mendongeng itu pada event apa? Jadi pada setelah saya tamat kuliah ya. Memang saya tinggalkan dunia seni ini karena saya bekerja di bidang yang lain gitu kan. Nah, waktu saya 2000 tahun berapa ya? 2012 lah kira-kira ya, 2012. Nah, saya sudah menekuni dunia kerja di berbagai macam ya. Iya. Kebetulan saya waktu itu di Padang Panjang, saya menikah. Entah kenapa ya, saya ingin membangkitkan jiwa seni. Saya mau terjun ke dunia anak ini lagi. Balik lagi keinginan. Ya, terpendamnya. Dan waktu itu saya masuk menjadi guru PAUD. Guru PAUD. Itu awalnya saya menjadi guru PAUD. Sampai alhamdulillah saya berprestasi di dunia anak-anak ya. Dan di tahun 2013, sampai 2013 ya sampai 16 lah. 16 saya memulai menjadi seorang pendongeng belum profesional sih. Nah, ini maaf. Tadi menjadi guru PAUD, seorang laki-laki menjadi guru PAUD itu kan jarang terjadi nih. Betul. Ada pertanyaan nggak dari ibu-ibu tuh? Memang banyak. Kawan-kawan. Jadi contoh pertanyaan seperti apa? Banyak ya. Kenapa saya mau menjadi guru PAUD? Kenapa? Biasanya kalau laki-laki itu nggak sabar sama anak-anak. Nah, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya kan. Pasti yang dikhawatirkan itu gitu. Betul. Ya karena saya menyukai dunia anak inilah. Nah, itu awalnya. Saya menyukai dunia anak karena kita terjun dunia anak itu yang penting kita punya tuh ada kesabaran. Nah, itu sabar. Berarti Niki ini sabarnya luar biasa berarti. Sudah teruji. Jadi awalnya saya ketemu di 2015 lah, 2014-15 lah gitu. Saya ketemu dengan pendongeng dari luar ya. Nah, memang di Sumatera Barat kan memang nggak ada pendongeng. Pada waktu itu waktu itu memang nggak ada. Nggak ada berkembang apa namanya istilahnya pertunjukan atau ya pertunjukannya atau kita memanggil seorang pendongeng itu nggak ada ya. Memang nggak ada waktu itu kan. Sekitar tahun 2013 sampai 15 lah. Nah, saya tidak memprofesionalkan diri, saya hanya didongeng, dipanggil gitu kan. Kalau di sekolah-sekolah, memang saya aktif gitu. Nah, belum profesional. Di tahun 2016, ada orang yang mengundang saya. Itu awalnya. Iya. Mengundang, seperti pendongeng dari luar gitu kan. Iya. Saya mencoba menjadi pendongeng profesional, diundang. Saya hadiri sebuah sekolah. Dan alhamdulillah anak-anak antusias, itu awalnya. Nah, itu awalnya. Itu cirinya anak-anak antusias mendengar dongeng kita apa? Kalau boleh berbagi. Dari mana Niki bisa lihat anak-anak antusias itu gitu? Karena ini bagi sahabat budaya di Nusantara bisa menjadi pelajaran. Melihat audiens yang antusias. Iya. Kalau anak itu tertawa, mereka lucu, ya, mereka asik mendengarkan kita bercerita itu, mereka seperti terbawa imajinasi yang kita ceritakan, berarti mereka tertarik gitu. Nah, jadi kita harus bisa memancing mereka itu bagaimana mereka menyukai apa yang kita sampaikan, juga menyukai orangnya, yang pendongengnya juga. Nah, itu kuncinya begitu. Ya, kuncinya jadi kalau jadi pendongeng ya selain ceritanya menarik, orangnya juga harus disukai. Iya. Nah, itu kuncinya. Kuncinya disukai gimana? Tentu kita harus mampu masuk ke dunia mereka. Kita jadi anak-anak juga gitu. Itu kuncinya. Jadi meskipun kita orang dewasa, tetapi kalau mau diterima oleh anak-anak, kita harus mampu masuk ke dunia mereka, menjadi anak-anak juga. Gitu. Jadi kita pahami mereka. Nggak ada gitu. sekolahnya ini?
memang nggak ada. Gitu. Nggak ada sekolahnya bagaimana Karena ini menjadi kan anak. Ini kan dari hati nurani kita yang muncul, gimana kita Oke. memasuki dunia anak itu gitu kan. Kalau kita ya kita belum mengetahui, belum pahami apa yang mereka suka, tentu kita susah memasuki dunia mereka gitu. Nah, Iya. itu penting. Jadi pada waktu perform pertama kali itu tahun 2016 ya. 16 ya. Nah, setelah perform itu di levelnya lokal atau sudah dibawa ke Padang waktu itu yang mengundang? Awalnya saya masih di Penamanjang, Mm-mm. kemudian ya berangkat ke Bukit Tinggi, sampai ke Mm. Batu Sangkar, sampai Batu keliling aku. Jadi saya bingung. Saya masih jadi guru TK kan. Iya, iya. Waktu padat undangan gitu kan. Akhirnya saya bukan diberhentikan ya. Mengundurkan diri. Ya, saya terjun menekuni dunia dongeng ini sungguh-sungguh. Oh, jadi itu awalnya. dari apa ya, kedekatan dengan dunia anak dan juga tidak bercita-cita juga menjadi pendongeng, tapi karena kesenangan Niki saja. Kemudian panggilan jiwa saya karena saya berpikir Sumatera Barat ini harus punya praktisi anak, ya orang yang mau. Iya, yang mau memperhatikan anak ini atau anak ini. ginilah pendidikan anak tapi dengan format yang cerita rakyat ini kan cerita rakyat. Penutur dongeng ini kan bisa memasuki segala lini pendidikan. Betul. Terutama pendidikan tata krama ya. Dan saya salut memang terhadap anak-anak kecil sekarang dengan adanya PAUD dan segala macamnya lebih terarah lagi pendidikan karakternya. Betul. Setelah 2016 berarti kita anggap tonggak profesionalnya nih. Ya, awalnya. Terus sekarang sudah sampai kemana saja Niki keliling, mendongeng? Ya, seluruh Sumbar udah. Mungkin udah ya. Udah dikelilingi. Sampai ke terakhir kemarin saya udah ke Jakarta juga pernah juga ya. Ke Perpusnas ya. Itu dalam rangka apa waktu ke Perpusnas? Pernah saya diminta ke Perpusnas itu awalnya untuk dijadikan sebuah namanya sebuah penghargaan ya. Sebagai seorang praktisi pendongeng pertama di Sumatera Barat itu awal pernah diminta ya. Iya. Tapi saya tidak berpikir ke sana ya, karena yang saya pikirkan bagaimana saya melahirkan kader. Nah, gitu. Oh, jadi sekarang proyeknya Niki juga bagaimana menciptakan pendongeng-pendongeng baru betul. untuk di Sumbar. Di Sumbar. Iya, syukurlah berarti kan ada apresiasi dari pemerintah terkait dan ada perhatian juga dari pemerintah terkait minimnya pendongeng ini gitu. Karena karena dianggap dongeng untuk anak-anak dongeng sangat perlu, tidak lekang oleh zaman. Iya, betul. Jadi sekarang begini, yang didongengkan nih. Niki sering mendongengkan cerita rakyat atau memang cerita flora, fauna dan segala macamnya. Kebanyakan cerita tentang apa yang didongengkan Niki? Tergantung usianya juga ya. Kalau PAUD biasanya sukanya cerita apa? Nah, kalau PAUD itu dia menyukai dongeng fabel umumnya. Fabel ya. Iya. Nah, seperti binatang yang berbicara ya. Oh, gitu. Jadi anak-anak PAUD itu suka. Betul. Suka hewan-hewan, gitu iya. Kan. Atau dongeng yang mengarah kepada futuristik. Iya, bisa dekat lagi mic-nya. Iya. Seperti dongeng futuristik ya. Itu anak PAUD. Dongeng futuristik itu contohnya yang kayak apa? Seperti planet-planet gitu. Oh, iya. Robot-robotan. Nah, mungkin sesuai dengan zamannya juga lah kalau zaman sekarang gitu kan. Iya. Nah, terus kalau yang agak SD, usia agak itu kelas 3, kelas 4. Iya, biasanya kita mendongeng itu cerita rakyat. Nah, sekarang Bang Niki biasanya mengangkat cerita rakyat dari mana aja? Kebanyakan sih memang Sumatera Barat. Bahkan saya sudah banyak menggali ya sekarang. Banyak cerita-cerita baru yang saya dapatkan dari berbagai macam sumber gitu kan. Memang belum dibukukan gitu. Memang belum dibukukan. Jadi berarti meskipun pendongeng tidak hanya apa yang ada di buku aja, tetapi juga melakukan riset-riset untuk menggali itu. Betul. Jadi di Sumatera Barat ini gimana terkait dengan cerita baik mitos, legenda dan segala macamnya yang dipunyai oleh masyarakat Minang ini? Sebetulnya banyak sekali. Saya pernah ketemu dengan orang-orang tua gitu kan, yang banyak bercerita kembali, mengulas kembali ya. Seperti di Pasar Rabaa juga di Tanah Datar, itu ada ceritanya gitu. Kenapa Pincuran Tinggi itu nama sebuah nagari itu menjadi Pincuran Tinggi gitu? Oh, kan? Berarti toponimi kalau boleh kita bilang. Jadi toponimi daerah masing-masing itu pasti ada ceritanya. Ada. Dan berapa banyak nama tempatnya kan? Banyak. Iya. Jadi Bukitui kan kita udah beberapa banyak Bukitui itu kan udah ada ceritanya kan. Banyak lagi di daerah-daerah yang terpencil itu sebetulnya ada cerita itu. Dan itu belum banyak yang diungkap. Belum. Jadi kekayaan kita nggak bakal habis. Nggak bakal habis kalau kita terus meneliti, banyak sebetulnya cerita itu.
ada keinginan Niki untuk membukukan itu dan semuanya? Ada keinginan. Sekarang ini saya diskusi dengan ya teman-teman dari ISI juga, dari Dinas Perpustakaan juga. Memang ada keinginan ke sana. Kita mencobalah. Nah, itu. Semoga pemerintah mau mendengarkan juga itu. Iya. Jadi dongeng itu kan menurut saya tidak hanya dari mendengar terus kemudian bisa menuturkan. Pasti ada proses yang luar biasa sehingga naskah yang kadang-kadang hanya naskah cerita yang ditulis terus kemudian untuk didongengkan itu kan ada prosesnya, enggak? Betul. Nah, seperti apa prosesnya menjadi sebuah sajian dongeng yang dituturkan? Iya. Nah, Bang Niki gimana biar sahabat budaya di seluruh Nusantara juga bisa belajar, yang punya keinginan yang dekat-dekat dengan anak-anak bisa meniru, oh ini toh langkahnya. Karena kadang-kadang baca habis itu kan kayak mana kita dongengkannya, memulainya kadang-kadang susah. Nah, coba kasih tip dan triksnya. Itu awalnya ya, menjadi bagaimana kita menceritakan dengan anak itu, kita harus paham dulu dengan ceritanya. Itu awalnya, pahami ceritanya dulu. Jadi kita harus istilahnya paham dan mengerti betul apa maksud dari cerita. Ya, tokohnya gimana di cerita itu, awal ceritanya bagaimana. Termasuk karakter tokoh itu betul. Kita harus paham. Jadi nggak hanya nama-nama yang menghafal nama-namanya aja. Bukan. Karena nanti kan paling tidak ada suara yang berbeda atau karakter yang waktu kita ceritakan dengan anak itu kan ada karakter tokohnya. Iya. Supaya cerita itu menarik, tentu misalnya ada datuknya. Datuk itu bagaimana? Kadang anak-anak kita harus, kalau kita datar aja bercerita, tentu anak-anak dia akan datar juga. Penerimanya juga datar gitu. Emosinya nggak main. Nggak main emosinya. Jadi kita harus pahami ceritanya dulu. Nah, ya. Seperti yang di Sumatera Barat kan terkenal maling kundang. Dari sini ya. Nah, iya. Kan harus tahu maling kundang ini bagaimana sih, maling itu bagaimana. Iya. Nah, berarti antara karakter yang baik dengan karakter yang nggak baik gitu. Iya. Suara memang harus dibedakan. Paling tidak yang berbeda suaranya. Nah, kalau sama aja itu anak-anak dia biasa aja. Terlebih anak zaman sekarang dia dikritis. Pertanyaan kan banyak muncul nanti. Oh, jadi pendongeng itu juga harus siap-siap ya? Betul. Terkait dengan pertanyaan anak-anak. Betul. Jadi nggak hanya diem aja. Jadi kita bercerita tuh harus kita lahirkan komunikasi dengan anak. Nah, jangan kita mentang-mentang kita cerita harus didengar, kita enggak gitu. Iya. Nah, jadi kita harus pandai memancing emosi mereka gitu. Nah, mereka juga berpikir apa yang kita ceritakan itu ini ceritanya apa? Iya. Akan timbul pertanyaan nanti. Iya. Nah, jadi disitulah fungsi mendongeng itu sebagai komunikasi dengan anak. Oh, jadi dongeng adalah media komunikasi. Komunikasi. Ya? Jadi bukan searah ya, tetapi dua arah. Dua arah. Mungkin itu perkembangan yang akan kita dapatkan zaman sekarang gitu kan. Kalau kita kecil mungkin kita cenderung mendengar. Kalau satu arah nih. Satu arah kalau kita kecil. Katakan kalau waktu kecil itu kan guru-guru kalau udah kita duduk tenang begini kan. Kalau zaman sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Anak-anak sekarang udah beda. Nah, kita harus paham dengan hal ini. Jadi kita memang harus siap-siap untuk jadi pendongeng milenial nih. Betul. Akan ada pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan bukan aneh sebetulnya pertanyaan anak-anak, tapi pertanyaan jujur. Iya. Kan pertanyaan jujur dari anak-anak. Betul. Jadi persiapannya yang pertama adalah memang harus menguasai. Paham kita dengan ceritanya dulu. Paham dengan ceritanya, paham, ya. memahami karakternya. Memahami karakter tokohnya. Terus ini pesan-pesan apa yang diberikan dari cerita ini, awalnya bagaimana, bagaimana kita alur cerita itu menjadi sebuah yang kita sampaikan imajinatif gitu. Sehingga anak-anak tuh bisa menikmati cerita kita. Nah, itu awal pemahaman. Nah, yang kedua, tentu kita harus mengetahui parenting dengan anak, dunia parenting. Parenting, ya. Itu kita pahami. Karena kebanyakan orang tua dia tidak paham anaknya pergi sekolah pagi, nanti masalahnya di rumah itu bagaimana di sekolah gitu kan. Tiba di rumah apakah kita bisa memberikan waktu untuk mereka gitu kan. Kita nggak tahu masalah anaknya apa di sekolah. Nanti di rumah mungkin dia sama adiknya bagaimana. Nah, kan dia butuh teman cerita. Nah, itu. Jadi parenting anak itu penting kita sebagai seorang pendongeng ya. Karena kadang-kadang kita akan didekati oleh mereka terkait dengan mungkin mencari sesuatu dari pendongeng itu. Karena rata-rata nih pendongeng adalah idola anak loh. Betul. Jadi kalau kalian pengen dapat idola yang banyak, jadilah pendongeng. Karena itu pendongeng adalah orang yang sangat diidolakan oleh anak-anak. Selanjutnya Bang Niki, proses seterusnya adalah apa memang sebelum mendongeng ditulis? Nggak selalu. Bahkan kita bisa bikin cerita spontan. Nah, bisa? Iya. Bisa diciptakan dongeng langsung itu? Pada saat kita bercerita itu, kita lihat situasi anak, kita berkomunikasi. Oh, ini mungkin nggak cocok
kan gue udah kesiapkan materi nih mau Iya. mendongeng di depan anak-anak. Ternyata kita enggak ini. Jadi kita mikir Oh. sesuai dengan lokasi yang ada. Jadi ternyata sampai di suatu Suasananya, tempat, iya. suasana tidak memungkinkan kita Betul. menceritakan bahan yang sudah kita siapkan. Betul. Kita harus memutar otak lagi Muter otak lagi. untuk menyajikan cerita-cerita yang Lebih cocok menarik saat lagi. itu. Iya, cocok saat itu dengan situasinya. Pernah kejadian Pernah seperti itu. kejadian seperti itu. Saya sudah siapkan materi. Mm-mm. Ini kita siang ya, siang ya. Tentu siang ini anak-anak udah gerah nih. Iya. Dongeng yang awalnya ini enggak cocok nih. Kita cari yang lebih cocok lagi. Nah, kepala ini berputar. Ini bagaimana kita menyajikan sebuah dongeng yang lebih menarik, Iya. singkat, padat, jelas gitu. Kita nggak lama-lama mungkin kan? Nah, Iya. sesuai dengan waktunya gitu kan? Iya. Nah, itu. Jadi koleksi dongengnya itu harus banyak di kepala seorang Betul, pendongeng. betul. Jadi sewaktu-waktu bisa tinggal. Berarti kan banyak improvisasi di dalam dongeng itu. Banyak sekali Karena disesuaikan dengan kondisi kondisinya. yang ada. Betul. Nah, ada nggak pengalaman menarik? Pengalaman boleh menarik itu kan boleh sedih, boleh menyentuh, boleh apapun terkait dengan kiprah Niki selama menjadi pendongeng di Sumatera Barat ini. Iya. Itu pengalamannya nih di sebuah sekolah ya. Waktu itu di tempat PAUD ya, PAUD. Kan kalau PAUD itu kan anak-anaknya nggak mungkin lama mereka menikmati sebuah acara. Mereka ngegerah ya. Iya. Nah, mungkin sampai siang, mungkin mereka nggak mau lagi nangis ya. Iya. Nah, jadi saya pernah pengalaman di sebuah sekolah ya. Waktu itu saya diundang ke sekolah itu. Ternyata di sekolah itu ada random acara yang cukup panjang untuk anak PAUD ya. Nah, usia 3, 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi seremoninya Bayangkan mereka, panjang. ya ada pembukaannya, ada mereka duduk di tempat yang ya kalau kita mungkin seumur kita aja udah gerah nih. Iya. Apalagi anak-anak. Anak-anak ya. Iya. Saya waktu itu random acaranya di terakhir pula gitu, terakhir. Nah, jadi saya bingung ini Anak-anak udah mulai bosan nih. Udah mulai bosan. Ah. Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan dan pada saat saya tampil itu alhamdulillah anak-anak tuh ada tempat mereka berteduh lah, ada tempat mereka duduk. Dan saya tuh diguyur hujan sambil bercerita. Jadi saya lepas tempatnya, hujan datang, saya dongeng. Nah, Terus? Mic kan, saya kalau hujan kan bisa, di mic saya taruh. Jadi saya tanpa mic, saya bercerita itu di hujan ya. Dengan hujan deras. Hujan deras dan anak-anak menikmati alhamdulillah mereka ada ininya. Ada atapnya lah. Nah, dan saya mendongeng sampai kena hujan gitu. Nah, ini pengalaman yang paling luar biasa yang saya dapatkan. Bukti profesionalismenya Niki bahwa bagaimana caranya biar kita membuat nyaman anak-anak. Meskipun dalam kondisi hujan dan badai, kita tetap bercerita. Betul, bercerita. Niki, boleh nggak misalnya diberikan contoh dongeng. Kayak apa sih? Karena saya waktu kecil dulu nggak pernah diceritain, tapi disuruh baca sendiri terkait dengan dongeng-dongeng yang ada itu kan gitu. Iya. Nah, jadi bisa nggak di ini? Oh, contoh dongeng ya? Oke. Gimana ini sekarang sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita dengarkan cuplikan dongeng dari kita lihat cuplikan dongeng yang disampaikan oleh Niki. Gimana kalau usianya yang PAUD atau SD? Ini mungkin karena kita membudayakan dongeng ini untuk semua kalangan ya. Nah, saya akan berikan contoh sebuah dongeng ya. Ini dongeng dari mana nih? Dari Sumbar kan? Ya mungkin ya Sumbar ya, Sumatera Barat ya. Iya. Ini dongeng dari daerah, ini berkaitan dengan Sumatera Barat. Mungkin kalau di Balai Pelestarian Budaya kan udah ada contoh dongeng nih 5 dari ini yang baru ya. Iya. Nah, oke. Ini berkaitan dengan binatang ya. Oh, boleh. Nah, oke lah, binatang. Ini Kak Niki berikan contoh dongeng judulnya Inyek Gadang Bahan. Inyek Gadang Bahan. Ya. Inyek itu harimau? Nah, ini tidak ada kaitan dengan harimau ya. Oh, nggak ada kaitannya. Ini tapi dia seperti binatang orang gitu. Oh iya. Besar gitu. Tolong diterjemahkan Inyek Gadang Bahan. Apa artinya? Ini seorang yang badannya besar, nah dia kuat dan dia berani. Oke. Nah, ya. Jadi judulnya Inyek Gadang Bahan. Ini kan didapatkan dari sebuah daerah ya, karena ini sumbernya kan kita kan ini udah penulisnya nggak salah ini, saya kan lupa penulisnya.
ceritanya berawal dari ada seorang yang kuat, besar. Dia sering dipanggil Inyek. Nah, kalau di Sumatera Barat Inyek itu harimau ya. Iya. Nah, harimau ya. Nah, dia seperti harimau, dia kuat, badannya besar. Dan dia kalau jalan itu bumi seperti bergetar. Nah, itu. Nah, gitu. Jadi goyang gitu kan. Nah, walaupun dia kuat, badannya besar, tapi dia adalah orang yang sabar. Nah, kenapa dia sabar? Karena dia bekerja motong kayu. Nah, kalau kita motong kayu, anak-anakku, ya, kalau kita bekerja kita butuh kesabaran dan juga kekuatan. Nah, kan kita motong kayu kalau pakai mesin, kalau zaman sekarang pakai mesin ya, mudah. Kalau zaman dulu itu pakai kapak. Kapaknya besar, berat. Nah, bayangkan ya, kalau kita anak-anak kaniki kurang makan, gak mau makan sayur, bagaimana ngangkat kapak yang berat? Nah, di sini pelajarannya. Jadi Inyek Kadangban itu dia kerja itu motong kayu. Untuk apa? Untuk kayunya dijual, lalu uangnya untuk kebutuhan ekonominya, beli sesuatu. Nah, dan kayu yang sudah dipotong tadi untuk membuat rumah. Aduh, jasa Inyek Kadangban luar biasa ya. Nah, selain kayunya bisa digunakan untuk kayu bakar kalau zaman dulu, juga untuk bikin rumah. Nah, kalau di Sumatera Barat rumahnya tahu apa nama rumahnya? Rumah gadang. Rumah gadang gitu. Nah, jadi disinilah kita harus mengenal Inyek Kadangban. Pada suatu ketika, pada saat Inyek Kadangban sedang membawa kapaknya, dia jalan di hutan yang jauh dari pemukiman. Dan sangat jauh. Dia masuk ke dalam tempat yang gelap. Inyek Kadangban kan terkenal pemberani. Jalan terus. Ingat, Inyek Kadangban apa tadi? Kalau dia berjalan, bumi bergetar. Pada saat itu, Inyek Kadangban bertemu dengan ada batu besar di depannya. Batunya sangat besar. Inyek Kadangban harus lewat. Dia harus melompati batu itu. Pada saat dia ingin melewati batu itu, ingin memanjat batu, ingin melompat, tiba-tiba ada seekor ular yang sangat besar. Datang dari balik batu. Inyek Kadangban terkejut. Ternyata ularnya bisa bicara. Ini ya, kalau sama-sama dulu kan ceritanya seperti itu. Binatang itu bisa bicara. Kenapa kau ingin lewat di batuku? Kata si ular. Kau tidak boleh melewati batu ini. Batu ini aku jaga. Tidak ada manusia yang boleh melewati batu ini. Kata ular tadi. Inyek Kadangban dia diam. Lalu dia bertanya pada si ular. Kenapa aku tidak boleh melewati batu ini? Ini kan jalan. Aku mau menuju ke suatu tempat. Aku ingin jalan. Tidak boleh. Kalau kau ingin melewati batu ini, kamu harus menghadapi aku. Nah, si ular ini marah nih. Inyek Kadangban, dia sabar dan dia juga pemberani. Nah nih, tapi dia tidak ingin melukai si ular. Nah kan, mungkin ular ini ingin menjaga tempat itu supaya tidak dirusak oleh manusia, ya kan? Nah, Inyek Kadangban dia hanya berusaha untuk menghindari serangan si ular. Nah, ular menyerang nih si Inyek Kadangban. Nah, Inyek Kadangban tidak melayangkan kapaknya, dia tidak ingin membunuh ular tadi. Dia hanya mengelak sehingga ularnya lelah. Nah, dia capek. Nah, di cerita ini Kaniki sedikit agak merubah ceritanya ya. Kita harus paham bahwa cerita anak itu kita harus menghindari kekerasan. Nah, itu ya. Nah, ini kita harus menghindari kekerasan. Iya, benar. Nah, jadi si ular tadi di cerita awalnya dia kan kalau cerita zaman dulu kan ularnya dibunuh. Nah, dipotong-potong. Nah, jadi Kaniki dikemas ulang. Dikemas ulang cerita ini. Jadi pada saat ular itu ingin menyerang si Inyek Kadangban, Kaniki bikin ularnya lelah, Inyek Kadangban bisa lompat. Bisa lompat, bisa menyelamatkan diri. Nah, jadi tidak terluka kedua-duanya, tidak ada terjadi pembunuhan. Nah, itu.
Jadi iya. Iya. Jadi menarik sekali di sini bahwa Betul. harus ada improvisasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan Jadi anak-anak. sahabat muda di seluruh Nusantara, kita juga tidak boleh memaksakan. Artinya begini. Cerita rakyat adalah bagian dari pendidikan karakter. Tetapi kita harus memilih cerita-cerita rakyat yang memang bisa, mana contoh karakter yang bagus dan itu tetapi kita juga bisa memodifikasi cerita itu disesuaikan dengan pendidikan karakter yang sekarang ini. Terima kasih banyak Bang Niki sudah bergabung dengan kami dan sudah banyak memberikan pelajaran dan juga tip dan trik bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk menjadi pendongeng selanjutnya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah obrolan kami di Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita melalui dongeng ini akan terus berkarya dan mencintai budaya kita. Galilah terus cerita kita untuk pendidikan karakter bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.